Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan untuk membuat percobaannya, terlebih dahulu kita mendalami mengenai jurnal yang saya kaji sebelumnya. Jadi, jurnal yang saya kaji ialah penerapan teorema Torricelli dalam mengukur kecepatan air pada botol plastik yang bocor. Dari jurnal yang diketahui bahwa Torricelli mengatakan kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak atau H di bawah permukaan atas fluida dalam botol sama seperti kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian atau H. Tujuan dari jurnal yang saya kaji ini ialah untuk mengetahui penerapan teorema Torricelli pada botol plastik yang bocor dan mengetahui kecepatan air yang keluar dari botol pada tiap lubang dengan ketinggian tertentu terhadap ketinggiannya. Serta kesimpulannya yang diambil dari jurnal ini ialah air yang keluar dari lubang memiliki kecepatan yang sama dengan kelajuan yang jatuh sampai ke permukaan. Berikutnya yaitu kelebihan dari jurnal yang saya kaji, bahwa dari hasil rekayasa kembali diketahui alat dan bahan yang digunakan sangatlah sederhana dan mudah didapatkan, serta zat cair yang digunakan ialah zat cair yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau biasa kita sebut dengan air. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Yang pertama di sini kita lihat yaitu alat dan bahan yang dikaji dalam jurnal, yaitu botol plastik dengan ukuran 1500 ml air, paku, penggaris, selotip, dan air. Sedangkan dari hasil yang saya rekayasa ulang itu menggunakan yang pertama bambu dengan ukuran penampung 200 ml, bor, yang kedua bor dengan yang kedua yaitu bor yang digunakan untuk melubangi bambu, yang ketiga gabus sebagai penyumbat lubang pada bambu tersebut. Yang keempat yaitu penggaris untuk mengukur jarak lubang-lubang bambu. Yang kelima adalah air, dan yang keenam yaitu sedotan, di mana sedotan di sini kita gunakan sebagai pengganti pipa agar airnya keluar dengan baik. Yang berikutnya ialah cara pembuatannya. Yang pertama perlu kita siapkan alat dan bahan. Dan yang kedua, kita menggunakan mistar untuk mengukur 3 jarak ketinggian yang berbeda pada bambu. Di sini jarak yang saya gunakan di bambu yaitu 30 cm, 20 cm, dan 10 cm. Yang ketiga, kita lubangi bambu dengan menggunakan bor. Yang keempat, lubang pada bambu dipasangi dengan sedotan dan ditutup dengan Yang keempat, lubang pada bambu dipasangi dengan sedotan dan ditutup dengan menggunakan gabus. Yang kelima, bambu diisi dengan air yang keluar. Yang berikut, kita tutup lubang 10 cm dan 20 cm pada bambu dan amati air yang keluar dari lubang 30 cm. Yang ketujuh yaitu bambu diisi air sampai penuh kembali. Dan kedelapan, tutup lubang 10 cm dan 30 cm pada bambu dan amati air yang keluar dari lubang 20 cm. Yang kesembilan, bambu kita isi kembali dengan air sampai penuh. Dan yang kesepuluh, kita akan tutup lubang 30 cm dan 20 cm pada bambu dan kita amati air yang keluar pada lubang bambu dengan ukuran 10 cm. Setelah itu, yang terakhir yaitu kita tarik kesimpulan dari percobaan yang kita buat.
Jadi teman-teman, dari hasil percobaan yang saya buat dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, pada lubang 1 tekanan air yang diberikan sangat kecil. Akibatnya kelajuan air menjadi berkurang dan jarak jangkauannya lebih kecil. Dan yang kedua, pada lubang kedua tekanan yang diberikan air lebih besar dari lubang 1. Akibatnya kelajuan air yang bertambah dari lubang 1 dan jarak jangkauannya lebih besar dari lubang 1. Sedangkan yang ketiga, pada lubang ketiga tekanan yang diberikan air sangatlah besar. Akibat kelajuan air bertambah besar dari lubang 1 dan lubang 2, sehingga jarak jangkauannya lebih jauh dari lubang 1 dan lubang 2. Berikut tampilan hasil percobaan yang saya buat. Jadi, pada gambar hasil percobaan ini di mana dengan gambar 1 yaitu pada lubang 1 itu dengan jarak 30 cm dan lubang 2 yaitu 20 cm dan lubang 3 yaitu 10 cm. Sekian percobaan rekayasa alat dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih.